Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali ya di channel YouTube Golden Moment Live. Ini adalah trading saya yang kedua di hari ini, hari Jumat ya teman-teman. Tadi pagi saya sudah trading dan ini adalah trading saya yang kedua untuk hari Jumat ini teman-teman ya. Oke, sebelum melanjut saya akan review terlebih dahulu sinyal forex yang sudah saya bagikan tadi pagi jam 7 ya. Ini sudah ada yang mulai profit teman-teman. Iya, nih. Walaupun masih tipis ya profitnya nih, $13 ya dari total $200 yang saya investasikan teman-teman. Ini candlenya masih naik turun ya. Jadi beginilah ya teman-teman, kalau kita trading di menu forex di platform ini teman-teman, profitnya itu naik turun. Sebelum kita tutup transaksi maka profitnya masih naik turun teman-teman. Begitu juga kalau misalnya investasi kita mengalami minus, jadi minusnya masih naik turun ketika sebelum kita melakukan tutup transaksi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, yang namanya trading memang seperti ini. Wow. Oke, lanjut lagi teman-teman. Saya akan trading di fixed time lagi ya. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara kita trading di menu fixed time. Tentu kita harus pilih dulu di fixed time ini, kemudian pilih salah satu market yang ada di sini teman-teman ya. Saran saya pilih market yang memiliki angka profitabilitas tinggi. Di sini teman-teman lihatnya nih ya. Kalau Asia Composite Index berarti 93%, kalau ini kripto berarti 91%. Nah gitu ya. Jadi kita pilih yang tinggi profitabilitasnya, kemudian kita analisa marketnya. Nah terus bagaimana sih cara main ataupun cara trading di market platform ini teman-teman? Jadi ketika analisa kita misalnya candlenya bakalan naik nih, maka kita pun open posisi atau investasi naik, pilih yang naik ini teman-teman gitu ya. Begitu juga kalau misalnya candlenya bakalan turun selama 1 menit ke depan ataupun yang sudah kita tentukan di sini ya, misalnya 3 menit ke depan candlenya bakalan turun, maka kita pilih yang open posisi turun gitu ya, mudah ya. Itu teman-teman cara bermain di platform ini. Oke, kita setting lagi, kita $12 aja. Nah ini analisanya, saya akan analisa untuk open posisi naik. Mengapa analisanya naik? Teman-teman lihat di sini ya, RSI nya sudah berada di garis paling bawah, artinya sudah berada di harga terendah. Kalau sudah berada di harga terendah, secara analisa teknikalnya biasanya candlenya bakalan naik lagi, makanya kita pun open posisi naik gitu ya teman-teman. Itu analisa dasar yang saya gunakan di trading saat ini teman-teman. Jadi sebenarnya analisa ini simple ya, mudah, dan bisa dipraktekkan oleh trader, bahkan para trader pemula sekalipun ya, bisa teman-teman ya. Kita modal kecil juga bisa profit teman-teman gitu ya. Bagaimana supaya saldo kita itu semakin hari semakin bertambah terus ya. Meskipun bertambahnya sedikit demi sedikit, yang penting saldonya tambah terus teman-teman. Artinya profit kita semakin bertambah, aset kita pun semakin banyak ya kan. Saldo kita semakin banyak gitu teman-teman ya. Pelan-pelan aja tradingnya, nggak usah menggebu-gebu ya. Pelan-pelan aja, santai, relax ya kan. Jangan menggebu-gebu. Ini jangan alin-ha, ini fraktal muncul di bawah, kita open posisi naik lagi. Itu tadi udah profit ya, open posisi pertamanya. Nah gitu teman-teman. Nah ini kan saya kombinasikan ya antara 3 indikator. Yang di bawah ini adalah RSI 14, sedangkan yang segitiga ini fraktal periode 5. Nah, sedangkan garis yang 3 ini adalah Bollinger Band periode 20. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Ini adalah indikator yang saya gunakan. Jadi saya tidak bohong ya, itu indikatornya, dan cara analisanya juga sudah saya sharekan di video ini. Dan ketika misalnya ini teman-teman fraktalnya muncul di bawah, maka analisanya candlenya bakalan naik, maka saya pun open posisi naik. Ya memang tidak 100% selalu benar teman-teman, tapi rata-rata memang seperti itu teman-teman, analisanya memang seperti itu. Nah gitu teman-teman ya, ini udah mulai naik lagi, semoga profit ya.
profit profit lagi teman-teman. Nah gitu ya, mudah dan simpel ya, sepertinya mudah dan simpel, tapi ketika teman-teman belum mempraktekkan ya, teman-teman nggak akan tahu rasanya. Karena banyak trader mengatakan inilah senam jantung teman-teman. Ya memang saya akui sendiri kalau saya trading itu memang apalagi open posisinya itu di angka yang besar gitu ya, misalnya $100 atau berapa, karena saya pernah open posisi $1000 teman-teman. Wah rasanya jantungnya dur ya. Tapi ketika profit, wah kita senang teman-teman, plong gitu ya. Dan ketika loss, waduh hancur teman-teman ya, rasanya kepala itu gatal ya, padahal nggak gatal kita garuk terus. Tapi yang namanya trading memang seperti itu teman-teman. Inilah mengapa saya sering mengatakan trading itu memiliki resiko tinggi. Ketika kita profit ya, kita profitnya secara cepat, secara instan, dan profitnya juga tinggi. Namun ketika kita loss, ketika analisa kita salah, kita juga mengalami yang namanya loss atau kehilangan saldo, kehilangan modal yang kita investasikan. Begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah kunci dasar supaya kita sadar teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika kita mengambil keputusan untuk trading, kita harus bersiap diri terlebih dahulu teman-teman. Artinya kita harus benar-benar tenang ya, benar-benar siap gitu ya. Misalnya kalau loss ya sudah siap loss, kalau profit ya sudah siap profit gitu ya. Jadi secara mental harus kita siapkan dulu gitu ya. Makanya sebelum saya trading biasanya saya merokok dulu, minum kopi dulu, kencing dulu ya, cuci muka dulu, supaya apa? Supaya benar-benar fresh, benar-benar siap gitu loh teman-teman. Enggak apa ya, ini saya akan open posisi naik lagi di sini. Set. Nah, ini mengapa saya di sini open posisi naik, teman-teman. Ada satu analisa ketika kita menggunakan Bollinger Band. Ini sudah saya sering jelaskan, teman-teman. Lihat ini, Bollinger Band garis ketiga ini. Nah, ini adalah titik terendahnya. Dia nih sedang mengalami tren naik. Dan ketika tembus di garis tengah ini, maka biasanya candlenya akan terus naik. Makanya di situ saya open posisi naik. Itu alasannya, teman-teman. Begitu cara analisanya ketika mau open posisi follow the trend ataupun golden moment menggunakan indikator Bollinger Band periode 20 ya. Oke, sekali lagi teman-teman saya katakan bahwa setiap analisa, setiap strategi itu tidak 100% selalu profit. Tapi yaitu biasanya analisanya memang seperti itu teman-teman. Kalau misalnya loss ya mungkin ya memang salah analisa gitu kan. Tapi kalau profit ya memang analisanya seperti itu teman-teman. Set. Ini saya kompensasi naik 2 kali kliknya, cuman agak keseret ya. Nah ini kita lihat ya, sambil kita lihat ya. Kalau misalnya ini profit teman-teman, mungkin ini adalah open posisi saya yang terakhir ya. Kalau misalnya loss, saya akan kompensasi 1 kali lagi. Nah kan teman-teman, analisa inilah mengapa kita harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar cara analisa menggunakan indikator ya. Jadi cara analisanya itu harus benar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tradingnya itu harus dengan yakin, dengan percaya diri. Jangan main feeling, jangan main asal-asalan, jangan main tebak-tebakan. Ya kalau main feeling ya sampai kapanpun kalian nggak akan pernah mengalami yang namanya profit konsisten. Nah ini udah profit semua ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi di trading sesi ini saya menggunakan atau investasi sebesar $12,5. Ini teman-teman lihat, $12,5 dari sini ya. Profit. Ini yang loss cuma 1, sisanya profit semua. Tuh. Profit semua. Itulah teman-teman mengapa ini profit semua tuh. Mengapa saya sering mengatakan belajar setiap hari. Artinya apa? Artinya kita harus memperdalam strategi yang kita miliki setiap hari teman-teman. Praktek setiap hari. Meskipun nggak praktek di akun real ya. Biasanya saya itu kalau trading teman-teman, saya open posisi dulu di akun demo ya.
Karena kalau di platform ini menyediakan akun demo untuk belajar teman-teman ya. Jadi saya open posisi dulu di akun demo. Kalau misalnya udah yakin nih, baru open posisi di akun real tapi dengan nominal $1 ya. Saya open posisi $1 dari di awalnya tuh, seperti ini. Open posisi di angka yang paling terkecil terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak deg-degan, supaya tidak tidak nervous ya, tidak gugup gitu. Jadi kalau misalnya profit ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, saldonya nambah. Kalau misalnya loss atau analisa kita salah, berarti cuman loss $1 dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Kenapa kok loss ya? Seharusnya open posisinya ke sini supaya profit kan gitu teman-teman. Itu loh. Jadi jadilah seorang trader yang benar-benar mandiri ya. Artinya benar-benar yakin dan percaya diri dengan analisa yang kalian buat ya. Jangan main feeling itu teman-teman. Ingat, jangan main feeling, jangan main tebak-tebakan, itu tidak akan membuat kalian profit konsisten teman-teman ya. Itu sudah sering saya katakan. Makanya terus menerus belajar ya. Biasanya teman-teman, biasanya para trader pemula akan mengalami yang namanya loss itu biasanya. Karena apa? Karena belum memahami secara benar ya. Seperti saya dulu contohnya teman-teman, saya itu dulu cuman ikut-ikutan ya, karena melihat konten di YouTube, melihat para trader sukses di luar negeri dari TikTok itu kok duitnya banyak banget ya, gimana cara mereka dapat duit? Oh ternyata dengan cara trading teman-teman. Trading seperti ini sama, aplikasinya juga sama, pakai ini juga. Duitnya kok banyak banget sekali, saya lihat-lihat, oh ternyata dia trading. Makanya saya ikut teman-teman, saya ikut trading gitu loh. Di awal-awal saya tuh sering loss teman-teman. Kenapa saya sering loss? Setelah saya sadari, saya renungkan, ternyata saya tradingnya itu berdasarkan feeling, nggak berdasarkan strategi. Dulu analisa saya seperti ini teman-teman. Saya buat garis gitu kan. Nah, misalnya ini garis ini dengan ini sama, berarti di sini dia akan naik gitu. Ini naik, nah nanti di sini buat garis lagi. Nah, gitu teman-teman. Itu analisa saya dulu berdasarkan feeling ya, berdasarkan perasaan. Yang terjadi apa? Ya memang pernah profit teman-teman. Profit pernah, sering juga. Tapi karena terlalu sering mengandalkan perasaan, akhirnya saya nggak tahu yang namanya strategi, nggak tahu yang namanya analisa. Akhirnya ya perasaan itu akan kalah dengan market teman-teman ya, karena market tidak mengenal perasaan. Seperti itu teman-teman. Oleh sebab itu ya, sebagai trader, apalagi kalian masih pemula, ini buat para pemula ya yang masih sering loss, coba teman-teman renungkan lagi kenapa gitu loh. Apakah benar masih menggunakan feeling ya? Segera rubah kalau masih menggunakan feeling. Terus kalau masih menggunakan strategi yang tidak jelas, segera ubah, segera pelajari lagi ya, supaya apa? Supaya tidak terlambat teman-teman. Ya memang di dunia trading tidak ada kata terlambat, tapi ketika kalian tidak pernah belajar, tidak pernah mempelajari strategi, ya kalian sampai kapanpun akan menjadi trader yang abal-abal gitu, trader yang asal-asalan ya, trader secara feeling gitu akhirnya ya. Oke, jadi oke lah, menurut saya sampai di sini aja dulu trading di kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Tujuan saya hanya satu, untuk memotivasi dan sharing tentang pengalaman pribadi ya. Oke, tidak bermaksud menggurui, saya hanya seorang trader biasa. Tetap semangat, salam sukses, Golden Moment Life.